Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pertemuan yang ketiga dari layer cloud computing, atau kita masuki pada bagian cloud computing. Jadi kalau kita kemarin sudah mengenal seperti apa cloud computing, kita akan mencoba lebih dalam lagi mengenai apa itu dari cloud computing. 5 karakter yang harus ada dalam cloud computing, atau biasanya dia bisa dikenal dengan cloud computing, itu yang pertama itu adalah on-demand self-service. Jadi on-demand self-service merupakan sebuah karakteristik di mana cloud consumer atau pengguna layanan cloud bisa mengkonfigurasikan secara mandiri layanan yang ingin dipakai melalui sebuah sistem. Jadi dimanapun dan kapanpun tanpa perlu interaksi dengan manusia, dengan pihak cloud provider. Jadi konfigurasi layanan yang dipilih ini harus tersedia segera dan saat itu juga secara otomatis, gitu ya. Jadi dia itu karakternya itu apa ya, mandiri, ya, bisa mengkonfigurasikan dirinya sendiri di layanan yang dipakai ini melalui sistem. Kemudian juga misalnya dengan menggunakan sebuah portal web dan manajemen layanan yang disediakan oleh penyedia cloud. Jadi pelanggan dapat melakukan konfigurasi layanan yang disewa secara cepat dan tanpa perlu campur tangan dari penyedia layanan, gitu ya. Jadi kalau kita ingin bisa dikatakan cloud, jadi dia itu on demand self service. Kemudian juga yang kedua, ini ada juga broad network access. Jadi broad network access merupakan sebuah karakteristik di mana dalam suatu sistem cloud, kapabilitas layanan dari cloud provider ini tersedia lewat jaringan dan bisa diakses oleh beberapa jenis perangkat seperti smartphone, tablet, laptop, workstation dan sebagainya. Jadi layanan cloud dari cloud provider ini harus dapat diakses oleh konsumer melalui jaringan dimanapun, baik LAN, WAN maupun MAN, ya. Kemudian juga menggunakan perangkat apapun yang dapat berjalan di web browser dan perangkat tersebut. Jadi misalnya pelanggan ini harus dapat dengan mudah mengakses layanan yang dimiliki dengan menggunakan koneksi internet. Ini permasalahannya sekarang kan, kemarin juga ada yang membahas mengenai kelemahannya adalah menggunakan internet. Nah, kita juga bingung sebenarnya, ya Mas atau Mbak ya. Jadi kalau kita ini zamannya sudah internet, jadi mau tidak mau kita memang harus menggunakan internet seperti itu. Jadi tidak peduli nanti seperti apa, yang jelas ya kita harus menggunakan internet untuk melakukan jaringan atau menyambungkan satu informasi ke informasi lainnya, gitu ya. Kemudian juga koneksi internet ini baik pribadi maupun juga publik dengan perangkat apapun tanpa harus terpatok pada sistem operasi maupun versi dari web browser yang digunakan. Jadi kalau sudah cloud, dia itu mau diakses di mana saja, pakai browser apa saja, ini harusnya bisa. Ya, sudah langsung bisa digunakan. Kemudian juga resource pooling. Jadi resource pooling ini merupakan sebuah karakter di mana sumber daya komputasi atau storage, CPU, memori, network, bandwidth yang dikumpulkan oleh penyedia layanan atau service providernya untuk memenuhi kebutuhan banyak pelanggan. Kemarin kan kalau kita membicarakan Google Drive, kemudian juga ada OneDrive, nah, saya rasa untuk storage maupun juga network bandwidthnya itu akan cukup besar ya, karena mereka harus menampung puluhan juta data dari orang yang ingin menitipkan datanya pada cloud, terutama cloudnya itu tadi ya, Drive maupun juga OneDrive. Jadi kebutuhan banyak pelanggan consumers dengan model multi-tenant. Jadi sumber daya komputasi ini sumber daya fisik atau virtual dan juga bisa dipakai secara dinamis oleh pelanggan untuk mencukupi kebutuhannya. Jadi intinya itu semuanya itu sudah dititipkan, gitu ya, dititipkan di cloud atau komputasi awan. Bahkan kita pun sekarang meskipun tidak punya laptop atau mungkin tidak punya flash disk gitu ya, nah ini semua beralih ke cloud, terutama untuk pekerjaan skripsi dan lain halnya nantinya gitu, atau pencatatan bahkan juga ada
Google Keep ya kemarin, itu juga bisa melakukan pencatatan dan langsung bisa di restore ketika kita mengakses akun dari Google itu sendiri. Jadi pada jaringan cloud ini lokasi setiap user yang menggunakan layanan itu beda-beda, namun sumbernya itu berada di tempat yang sama. Jadi misalkan server Stikom, server Stikom ini rencana juga akan kita buatkan itu ya cloudnya itu menggunakan Nextcloud. Nah itu juga pastinya sumber atau tempatnya itu sama, resource sama, namun juga yang mengakses nanti berbeda-beda. Sama halnya dengan download area itu, meskipun kapasitasnya kecil dari segi server kita, namun itu juga bisa di download di segala tempat atau segala arah, yang penting ada koneksi internet. Jadi mekanisme multi tenant ini juga memungkinkan jumlah user atau jumlah sumber daya komputasi tersebut digunakan secara bersamaan oleh sejumlah user. Jadi nanti yang mempengaruhi itu adalah bandwidth maupun juga RAM dari server itu sendiri. Jadi dapat dialokasikan secara dinamis untuk pelanggan atau pengguna sesuai permintaan. Dan juga dengan demikian pelanggan jika tidak perlu tahu bagaimana dan dari mana permintaan akan sumber daya komputasinya dipenuhi oleh penyedia layanan. Yang penting permintaan dapat dipenuhi. Bahkan sekarang WFH atau bukan WFH ya, TFH atau Test from Home itu juga sekarang lagi marak juga, yang mana banyak memanfaatkan mengenai jaringan atau cloud computing seperti ini. Kemudian dari Rapid Elasticity ini yang berikutnya. Jadi layanan cloud computing ini harus dapat menaikkan atau menurunkan kapasitas sesuai kebutuhan. Jadi misalnya pegawai di kantor ini bertambah, maka kita harus dapat menambah user untuk aplikasi tersebut dengan mudah. Jadi begitu juga pegawai berkurang, atau apabila kita menempatkan sebuah website berita dalam jaringan cloud computing, maka apabila terjadi peningkatan trafik karena ada berita penting, kapasitas baru dapat dinaikkan dengan cepat. Jadi istilahnya dapat langsung mengganti, dapat langsung menggantikan yang ada, yang tersedia. Maka dari itu ini sangat penting sekali, karena memang kalau kita lihat, kita kan tidak tahu, apalagi perusahaan yang atau apa ya istilahnya itu servernya dari CPNS lah, misal tes online CPNS itu kan pastinya ada servernya. Nah dikala saat itu ada bebarengan yang mengakses, atau mungkin pendaftarannya itu ada langsung bareng akses, ini pastikan juga kebutuhan ini akan terus dipantau seperti apa. Ketika trafik meningkat, maka otomatis bisa langsung ditingkatkan pula layanan dari server itu sendiri tanpa harus menghentikan atau memberikan jeda seperti itu, atau jeda yang ada. Kemudian juga kita lanjut lagi. Sebentar, ini sepertinya ada macet ya. Nah, yang berikutnya adalah measure service. Jadi merupakan sebuah karakteristik di mana pada sistem cloud tersedia layanan untuk mengoptimalisasi dan memonitor layar yang dipakai secara otomatis. Jadi dengan monitoring ini kita bisa melihat nanti berapa sumber dari komputasi yang telah dipakai, seperti penyimpanannya, kemudian juga besaran CPU-nya, memori yang digunakan, bandwidth yang sudah terpakai, dan banyak layanan yang tersedia nantinya. Dan saya rasa selama ini mungkin yang Anda lihat hanyalah resource storage atau cloud storage, di mana itu hanya menyimpan layanan dari itu ya, penyimpanan saja. Tapi mungkin Anda belum terlalu banyak mencoba menelusuri secara jauh seperti apa pemanfaatan yang lebih jauh lagi. Seperti Microsoft itu saya rasa juga sangat banyak ya kemarin ya. Harapannya nanti akan ada praktek di situ. Nah, jadi banyaknya layanan yang terpakai, seberapa besar jumlah biaya yang muncul, setiap sumber daya yang telah terpakai. Kemudian juga layanan monitoring ini nanti bentuk transparansi antara cloud provider dan cloud consumer. Jadi mereka tahu,
Karena kan kita nggak mungkin, misal kita beli server sendiri, mau nge-cloud-kan sendiri, meng-online-kan sendiri, punya IP pabrik sendiri, maka otomatis juga membutuhkan biaya yang sangat banyak. Jadi kenapa cloud ini adalah salah satu solusi yang sangat efisien. Jadi di sini juga cloud harus bisa mengontrol dan mengoptimalkan resource dengan memanfaatkan kemampuan metering atau pengukuran atau pemantauan monitoring terhadap penggunaan sumber daya. Jadi cloud ini harus bisa ngontrol. Kita harus tahu sumber dayanya berapa. Kalau Anda masuk di hosting atau Anda mendaftarkan di hosting, itu saya rasa Anda juga akan tahu kapasitas dari hosting itu ada berapa MB atau berapa GB, itu akan terlihat di situ. Jadi semakin banyak atau besar dan juga semakin kecepatan yang dibutuhkan besar, maka otomatis itu juga akan mempengaruhi nilai dari harga yang ditawarkan, tergantung dari pelayanan. Kemudian juga misalkan ketika seorang staf IT dapat memberikan layanan sesuai dengan harapan customer, sementara pada saat yang sama juga dapat memberikan laporan manajemen dengan angka akurat yang digunakan untuk mengukur total biaya dan laba investasi yang dihasilkan oleh infrastruktur. Jadi akan lebih baik lagi ya nanti ya untuk memberikan layanan. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah model dari layanan cloud computing. Gitu ya. Jadi model pelayanan dari cloud computing ini, kalau perusahaan-perusahaan penyedia layanan cloud juga turut berlomba untuk melakukan inovasi, jadi supaya menjadi layanan terbaik, sebut saja Google Drive lah, Dropbox, Microsoft Azure, hingga Amazon Web Service. Nah, ini contoh dari cloud computing, namun juga produk mereka itu memiliki jenis layanan yang beda-beda. Jadi layanannya itu berbeda-beda. Nah, kemarin juga saya lihat di bagian forum ini ada juga yang, Pak, saya belum terlalu paham di ini, Nah, itu. Maka dari itu ada 3 jenis cloud computing yang dikelompokkan berdasarkan layanannya, gitu ya. Nanti kalau memang ini ada yang belum tahu, ya tugasnya adalah mencari tahu lebih dalam lagi atau mempraktekkan seperti apa dari masing-masing penyedia layanan, gitu ya. Nah, ini ada software as service (SaaS), kemudian ada platform as service (PaaS), dan juga infrastruktur service. Kalau kita lihat software as service atau SaaS ini layanan cloud yang paling mudah digunakan. Jadi user ini dapat menggunakan software yang telah disediakan oleh penyedia layanan melalui mesin peramal web dan juga sudah terpasang pada masing-masing perangkat user. Biasanya ini kalau kita menggunakan atau menyewa hosting juga, di situ juga sudah ada langsung terinstall misalkan WordPress ya. Jadi WordPress yang sudah instan, tinggal kita memasang atau mengkonfigurasi di dalamnya. Kemudian juga ada yang terakhir ini ada Node.js juga yang sudah support juga pada layanan hosting atau di cloud service. Jadi usernya tidak perlu membeli lisensi serta mengetahui konfigurasi dari software tersebut. Hal pentingnya adalah perangkat harus terkoneksi dengan internet. Jadi ya di mana-mana memang harus ada internet. Ini kunci dari cloud computing. Maka dari itu kan sekarang koneksi internet sudah cukup mahal ya, mahal dan murah ya, hampir sama lah. Kalau murah itu biasanya di sinyalnya itu enggak di semua tempat ada gitu. Tapi kalau mahal ya itu biasanya di semua tempat itu ada gitu. Ya pastinya pelayanan membawa suatu perbedaan juga gitu ya. Kualitas itu tergantung pelayanan juga. Jadi user tidak perlu membeli lisensi. Contohnya tadi adalah Office 365 yang di dalamnya terdapat Microsoft Office, Google Spread, Gmail, Gdoc, Yahoo Mail, Facebook, dan lain-lain. Ini maka dari itu kemarin saya juga sempat menyinggung. Ini kalau Microsoft Office juga ada yang pernah pakai. Sejauh mana makainya? Misalkan kayak di Microsoft Office-nya, apakah di Google Spread atau Google Word-nya itu secara coding sudah dilakukan atau belum? Dan mereka itu ada penyedia layanan lain nggak? Karena kalau saya lihat juga dari Google ke PDF, bukannya itu juga mereka melalui media atau jasa orang ketiga atau perusahaan ketiga. Jadi itu hal-hal yang perlu Anda teliti lebih lanjut nanti.
Kemudian juga platform as service PaaS. Jadi platform as service PaaS ini layanan cloud computing yang menyediakan wadah platform siap pakai untuk keperluan membangun aplikasi dan sejenisnya. Nah, jadi kalau ini lebih condong ke itu tadi ya, ke hostingan dan juga lain halnya itu. Jadi elemen dasar yang dibutuhkan ini ada development tool, testing, integrasi database, dan juga tool and service-nya. Contohnya ini adalah layanan Amazon Web Service, Windows Azure, hingga traditional hosting yang juga dikatakan contoh penyedia PaaS. Jadi meskipun Amazon Web Service Azure ini istilahnya dari kualitas tinggi, tapi mereka juga tetap menyediakan layanan gratis. Seperti itu. Ini nanti yang perlu diuji cobakan. Kemudian juga di infrastruktur as service. Jadi infrastruktur as service merupakan layanan dari cloud computing yang menyediakan sumber daya pada komputer struktur IT yang siap digunakan. Jadi sumber dayanya adalah CPU, storage, dan juga ada network, ruang pusat, dan lain-lain sesuai permintaan user. Jadi AS ini seolah sebuah komputer virtual yang belum diisi apapun ya. Jadi seperti VPN ya, virtual private machine ya. Jadi nantinya itu kita disediakan sebuah apa ya, kalau komputer bukan ya komputer, hanya saja ini kita dipisahkan lah untuk ukuran CPU-nya berapa, storage berapa. Jadi kalau Anda melihat ini, saya kemarin juga sempat menyewa ya, melakukan sewa di model dari IaaS dengan cloud apa kemarin ya. Nah, itu kita bisa milih CPU kita ada berapa. Misalkan saya ingin menggunakan 2 CPU Core i3, kemudian juga memori yang dibutuhkan kira-kira berapa. Saya hanya butuh 4 GB. Itu juga nantinya ada juga kapasitas yang dibutuhkan juga berapa. Itu juga nantinya setelah jadi kita bahkan bisa memilih. Yang kita pilih ini dia pakai OS-nya apa. Bisa jadi dia itu menggunakan OS dari CentOS atau Debian. Nah, itu kan nantinya tergantung kebiasaan masing-masing ya. Bahkan mereka bisa mengelola secara sepenuhnya dari OS itu. Itu kalau kita melibat atau masuk ke dalam infrastruktur as service. Jadi keuntungan pakai IaaS ini adalah user tidak perlu membeli komputer fisik dan konfigurasi layanan dapat diatur sesuai kebutuhan. Jadi penyedia layanan IaaS ini ada di Indonesia adalah Telkom Cloud dan juga Bisnet Cloud. Nah, ini juga ada lagi. Setahu saya hanya ini ya. Nanti bisa Anda lihat kembali. Nah, ini hal yang perlu Anda lakukan di diskusi forum. Jadi berdasarkan platform as a service PaaS. Tadi itu buatlah video sederhana tentang pendaftaran dan penjabaran fitur free dari Microsoft Azure Cloud dan juga Amazon Web Service. Saya rasa fitur free-nya nggak banyak ya, atau waktu yang diberikan juga nggak banyak. Jadi nanti ketika sudah mendaftar atau menggunakan, maka bisa langsung diterjemahkan juga. Nah, jadi video ini bisa dikerjakan nanti menggunakan perekaman HP ataupun juga menggunakan laptop ya. Kalau di HP itu kan pakai itu ya, screen recorder itu. Kemudian juga link video nanti bisa dikirim di forum yang sudah disediakan pada pertemuan yang ketiga. Jadi hukumnya wajib gitu ya. Nanti saya cek penjabaran yang lebih detail ya. Mungkin ada yang bisa menjelaskan lebih kompleks, maka nanti akan penilaiannya yang berbeda gitu ya. Terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.